Perkenalkan, nama saya Dondri Silaban. Saya dari tim 1801 NPM 18110075. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah saya yang saya buat, yaitu memori virtual. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan fisiknya. Teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dan suatu program berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik. Memori virtual dapat menampung program dalam skala besar, melebihi daya tampung dan memori utama yang tersedia tanpa memori virtual. Memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik. Memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary stroke atau disk sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Teknik ini menempatkan keseluruhan program di disk sekunder dan membawa halaman yang diperlukan ke memori fisik, sehingga memori utama hanya akan menyimpan sebagian alamat proses yang sering digunakan dan sebagian lain akan disimpan dalam disk sekunder dan dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Jadi, jika proses yang sedang berjalan membutuhkan instruksi dan atau data yang terdapat pada suatu halaman tertentu, maka halaman tersebut akan di memori utama. Jika halaman yang digunakan atau yang diinginkan tidak ada, maka akan dicari ke disk sekunder. Cara kerjanya, virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file atau pegging file. Virtual memory digunakan pada saat operating system kehabisan memori, di mana OS akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Operating system akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Kemudian pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar atau swap dengan data yang paling terakhir dipakai dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM. Walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file. Satu hal yang perlu dicatat bahwa karena operating system tidak dapat secara langsung menjalankan program dan dari
swap file. Beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swap file yang besar jika kita memiliki RAM yang kecil. Oke, yang duanya itu demam pegging. Demam pegging atau permintaan pemberian halaman adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umumnya yang digunakan. Demam pegging pada prinsipnya hampir sama dengan permintaan halaman atau pegging, hanya saja dalam halaman peg tidak akan dibawa ke dalam memori fisik sampai ia benar-benar diperlukan. Untuk itu diperlukan bantuan perangkat keras untuk mengetahui lokasi dari halaman saat ia diperlukan, karena demam pegging merupakan implementasi dari memori virtual. Maka keuntungannya sama dengan keuntungan memori virtual, yaitu sedikit yang dibutuhkan, sedikit memori yang dibutuhkan, respon yang lebih cepat, dapat melayani lebih banyak. Ciri-ciri demam pegging. Demam pegging pada prinsipnya hampir sama dengan permintaan halaman atau pegging. Hanya saja peg tidak akan dibawa ke dalam memori fisik sampai ia benar-benar diperlukan. Kemudian yang nomor 3 itu kerja demam pegging. Demam pegging memberikan efek yang signifikan dalam kinerja sistem komputer. Disumsikan adalah proses times memory, dan P adalah probabilitas terjadi peg fault, atau 0 dikali P lebih kecil sama dengan 1. Maka effective access time didefinisikan sebagai EAT sama dengan buka kurung 1 kurang P dikali MA tambah P kali P fault time. Untuk menghitung effective access time harus diketahui beberapa waktu yang diperlukan untuk melayani peg fault. Peg fault menyebabkan terjadi 1. Terap ke sistem operasi. 2. Menyimpan register dan status proses. 3. Menentukan interrupt adalah peg fault 1. 4. Memeriksa peg acuan legal atau tidak dan menentukan lokasi peg pada disk. 5. Membaca dari disk ke frame bebas. Kemudian kita akan melanjutkan ke peg replacement. Peg replacement diperlukan pada situasi di mana proses eksekusi perlu frame bebas, tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah tab peg dan tabel lain yang menunjukkan peg tidak lagi di memori. Kebutuhan akan peg replacement dapat dilihat pada gambar
Langkah-langkah untuk page fault yang memerlukan page replacement seperti sebagai berikut. 1. Carilah lokasi page yang diharapkan pada disk. 2. Carilah frame kosong dengan cara bila ada frame kosong digunakan, bila ada digunakan algoritma page replacement untuk menyeleksi frame yang akan menjadi korban. Simpan page korban ke disk, ubah tabel page. Baca page yang digunakan ke frame kosong yang baru, ubah tabel page. 4. Mulai kembali proses user. Yang nomor 5-nya itu algoritma page replacement. Algoritma page replacement atau yang disebut dengan algoritma pergantian pada page diartikan sebagai algoritma yang berfungsi untuk mencegah alokasi yang berkelebihan dari memori. Ini digunakan modif bit untuk mengurangi overhead transfer page, di mana modifikasi dilakukan hanya pada page yang ditulis di disk. Algoritma page replacement melengkapi pemisahan antara memori logik dan fisik, di mana virtual memory yang besar dapat memenuhi kebutuhan memori fisik yang kecil atau yang disebut dengan sumber daya yang terbatas. Kita sudah melihat banyak sekali bagian-bagiannya. Kita dapat melihatnya dan membacanya. Yang terakhir itu tracing. Tracing adalah suatu proses yang sibuk melakukan swap page in dan out. Jika suatu proses yang mempunyai page yang cukup, tingkat page fault menjadi tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari 1. Sistem operasi yang meningkatkan multiprogramming. 2. Utilitas CPU meningkatkan sejalan dengan bertambahnya multiprogramming. 3. Proses lain ditambahkan ke dalam sistem. Aktivitas yang tinggi dari paging disebut tracing. Suatu proses dikatakan tracing jika proses menghabiskan waktu lebih banyak untuk paging daripada eksekusi, atau proses sibuk untuk melakukan swap in, swap out. Penyebab tracing. Penyebab dari tracing adalah utilisasi CPU yang rendah. Jika utilisasi CPU terlalu rendah, kita menambah derajat dari multiprogramming dengan menambah proses baru ke dalam. Oke lah, sekian dari presentasi dari saya mengenai virtual memori virtual. Buat teman-teman, jika ada pengucapan atau bahasa saya yang kurang pas atau yang tidak berkenan di hati kawan-kawan dan juga Bapak dosen, saya minta maaf. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.